Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat iman, Islam, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kesehatan, dan termasuk semangat kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk meramaikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita layak nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita di juz 30, yaitu surat An-Naba. An-Naba artinya berita, Al-Azim besar. Berarti di sini menceritakan tentang berita yang besar. Kita baca ayat 1 sampai ke 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nab'il ladzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya. Setelah kita baca ayat 1 sampai ayat kelima, tadi ada perasaan apa? Ada perasaan apa? Kita tersinggung nggak ketika baca surat ini tadi? Nggak ada perasaan apa-apa ya? Nikmat membaca ya, alhamdulillah, sudah dapat pahala ya. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas bahwa amma yatasaalun, tentang apa mereka semuanya saling bertanya. Jadi di sini para fasir memberikan keterangan di zaman Rasulullah Muhammad SAW banyak orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka semuanya ragu-ragu. Mereka semuanya saling bertanya. Saling bertanya berarti tidak mengerti. Saling bertanya tetapi mereka berarti ragu-ragu. Tentang apa? Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang berita yang besar yang mereka semuanya saling berbeda pendapat karena memang tidak tahu, ada yang setuju, ada yang tidak. Sehingga mereka semuanya saling bertanya tentang masalah. Para mufassir memberikan keterangan di sini, mereka ragu-ragu itu tentang satu, yaitu tentang Al-Quran. Yang kedua tentang hari kebangkitan. Yang ketiga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini memberikan kesan bahwa ternyata yatasaalun akan muncul, karena di sini menggunakan fi'il mudhari ya, akan muncul orang-orang yang senantiasa mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, dan terhadap hari kebangkitan. Bukti kalau mereka semuanya ragu-ragu tentang Al-Quran, tidak tertarik dengan Al-Quran. Baca Quran dengan baca WA tertarik mana? Baca Quran sehari berapa menit, baca WA sehari berapa jam? Ternyata lebih tertarik baca WA daripada membaca Al-Quran. Nah,
Sehingga kita ketika membaca ini, ya Allah, berarti kita termasuk orang yang tersinggung dengan membaca ayat ini. Kami selama ini belum banyak untuk mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi untuk mempraktekkannya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian terus menerus akan begitu, kalian ragu-ragu dengan Al-Quran, ragu-ragu dengan hari kiamat, ragu-ragu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sampaikan di sini, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menginformasikan kelak kalian semuanya akan mengetahui akibat yang Anda lakukan selama Anda diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan daripada Al-Quran dan hari kiamat, itu semuanya adalah skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita biar tidak tertipu, kita tidak menjadi orang-orang yang nanti seperti orang-orang musyrik, makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya biar kita lebih menjadi percaya, biar kita lebih menjadi yakin bahwa Al-Quran An-Naba Al-Azim tadi ya, bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad, dan termasuk hari kiamat itu betul-betul adalah merupakan hal yang wajib untuk kita yakini. Oleh karena itu Allah sampaikan di sini apa yang Allah sampaikan di sini? Allah sampaikan tentang biar kita semuanya menjadi orang yakin. Allah bacakan ayat setelahnya, yaitu ayat 6 dan ayat 16 ya, ayat 6 sampai ayat 16 dengan gaya bahasa yang berbeda. Ketika Allah menyampaikan alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Ketika membaca ada perasaan yang berbeda. Ayat 1 sampai ayat 5 syairnya yang berbeda, intonasinya. Terus kemudian ayat ke-6 sampai ayat 16 di sini menunjukkan tentang apa? Semuanya diakhiri dengan apa ini? Diakhiri dengan apa? Fathatan ya, ya, mihada, lanjutnya autada, lanjutnya lagi azwaja. Gaya bahasa penekanan. Penekanan berarti tentang apa? Alam naj'alil arda mihada. Kalau kamu belum percaya kalau Quran itu betul-betul hebat dan petunjuk untuk kalian semuanya, kalau kalian belum percaya bahwa hari akhir itu betul-betul nanti terjadi, dan itu semuanya sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian juga tidak percaya tentang Muhammad yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah mengungkapkan gaya bahasa alam naj'alil arda mihada. Artinya apa? Alam, apakah lam tidak naj'al, kami jadikan al-ardo, bumi, mihada, yang terhampar. Sehingga orang-orang musyrik diajak dialog oleh Allah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar? Bumi terhampar selama kita hidup ya, kita berada di buminya siapa? Buminya Allah. Setelah kita merasakan di buminya Allah, rasanya gimana?
Rasanya gimana? Nggak ada rasa apa-apa. Ya, orang yang dia kebetulan diamanai oleh Allah, rumahnya banyak, tanahnya berhektar-hektar, sementara kita masih kontrak, sementara kita masih rumah yang kecil. Rasanya apa, sama atau beda? Rasanya sama atau beda? Allah sampaikan di sini ya, alam naj'alil arda mihada. Wahai kalian yang belum percaya tentang kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka coba perhatikan. Selama ini kalian semuanya sudah menginjak berada di atas bumi. Alam naj'alil arda mumahhadatan lakum kal firas. Jadi kalian telah hidup berada di atas bumi. Kalian rasakan gak kalau itu menunjukkan bahwa itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya bumi itu isinya semuanya air, berarti kita akan hidup di air nanti. Ya, kalau bumi itu semuanya tanaman-tanaman, gimana kita nanti akan hidup? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan di sini, ternyata inilah Allah jadikan bumi itu adalah sebagai tempat tinggal kita, dan Allah jadikan bumi itu adalah diam. Selama ini kalau kita ada kejadian yang mungkin sebelumnya pernah kita rasakan ya, ketika ada gempa. Gempa itu cuma sekitar mungkin 1 menit. Semua penghuni dari rumah begitu ada goyang sedikit, apa yang mereka lakukan? Lari sudah, kabur dari rumahnya. Kenapa? Takut kalau nanti jangan-jangan rumahnya roboh sehingga nanti sakit. Allah telah menjadikan selama bertahun-tahun kita hidup ini merasakan gempa cuma berapa kali. Dan inilah Allah sampaikan kepada kita semuanya, loh, kamu belum percaya kalau Allah itu yang membuat bumi sedemikian rupa, kamu diuji dengan gempa sedikit saja sudah bingung. Allah jadikan bumi ini tidak gempa, itu suatu hal yang luar biasa. Makanya selama ini, selama kita hidup, ketika tidur tenang, ketika kita semuanya berjalan tenang, ketika kita duduk bisa tenang, merasa nggak kalau kita bersyukur kepada Allah itu merupakan kenikmatan datangnya dari Allah? Tidak merasa. Rasanya kita akan bersyukur kepada Allah kalau kita punya tanah banyak. Betul begitu ya? Alhamdulillah tanahnya banyak, bisa untuk kos-kosan, bisa untuk berkarya, bisa untuk macam-macam. Sementara kita belum bersyukur kepada Allah. Padahal alam naj'alil arda mihada. Oleh karena itu bagi orang-orang yang mereka memberikan pengetahuan pada dirinya sendiri, ya begitu ya, merasakan ketika kita semuanya sudah hidup berada di atas bumi ini, ternyata Allah juga yang menyiapkan air dan menurunkan hujan. Allah Ta'ala yang telah menumpahkan bahan makanan yang boleh dikatakan tidak perlu harus membayar. Allah sampaikan ya, afara'aitum ma tahrusun. Kalian semuanya selama hidup berada di atas bumi, selama kalian semuanya menempati bumi, kalian menikmati apa yang ada di bumi ini, kalian makan itu semuanya dari mana? Saya selama ini beli beras dari toko. Betul ya? Toko dari mana? Toko dari mana? Dari petani. Petani dari mana? Petani dari sawah. Sawah itu kata Allah, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnuz zari'un. Di surat apa itu? Al-Waqiah ya. Allah tanya kepada kita semuanya, atau khususnya tanya kepada para petani. Kalian semuanya ketika menanam padi, menanam buah-buahan, menanam berbagai macam tanaman, apakah kalian yang menumbuhkan ataukah kami, kata Allah, yang menumbuhkan? Ternyata para petani itu bibit padi cuma ditaruh, setelah itu ditinggal kemana? Ditinggal pulang. Setelah 3 hari 1 minggu dilihat sudah mulai tumbuh. Setelah itu besoknya lagi mulai ditanam, terus ditinggal lagi. Setelah mulai waktunya diairi, waktunya dikasih pupuk. Setelah 3 bulan, 4 bulan panen. Yang menjadikan panen siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya pada kita semuanya, alam naj'alil arda mihada
Bumi terhampar itu bukan hanya sekedar untuk kita agar hidup tenang, tetapi itu juga Masya Allah bahan makanan yang sangat melimpah, yang luar biasa. Akhirnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya salah satu yang Allah sampaikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah, yakni Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Sehingga di dalam tafsir yang lain Allah memberikan penjelasan bahwa salah satu konsep bagaimana kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur ketika kita ini mampu bahwa hidup di atas tanah, yang tanah ini bukan menjadi milik kita tetapi milik Allah. Itu kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Walaupun kita hidup kita masih kos-kosan, kontrak, mungkin rumah yang kecil, melihat tetangga rumahnya yang besar-besar, kita tidak pernah merasa kecil hati. Kita tidak pernah merasa diri kita adalah hina. Kenapa? Tanah semuanya milik Allah. Tapi jangan nanti ketika ada tanah kosong tiba-tiba kita bangun rumah di situ, ditanya, "Ih, tanahnya siapa kok dibangun rumah seperti itu?" Milik Allah. Jangan gitu ya. Itu namanya nyerobot, namanya maling gitu ya. Nah, maka di sinilah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita semuanya lagi bepergian, ketika kita musafir, ketika kita lagi naik kendaraan, doanya apa? Ya kan, sakhkhara lana haza. Ya Allah, ini kemurahan-Mu. Ini adalah merupakan kasih sayang-Mu, nikmat yang Kau berikan. Kenapa? Bumi yang Kau tundukkan sehingga kami mudah untuk melakukan perjalanan. Tapi selama ini ketika kita naik sepeda motor, disalip sama mobil, rasanya kita gimana? Kapan rek duwe mobil gitu ya. Bukan malah justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alam naj'alil ardo mihada. Bukti inilah kalau Allah Subhanahu wa taala luar biasa mendesain bumi itu sangat istimewa untuk kita semuanya. Loh, oleh karena itu ketika kita semuanya mampu untuk berpikir bahwa bumi ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang Allah sebagai pendesainnya, kita nanti akan percaya kalau begitu Allah juga hebat untuk bisa menciptakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semuanya. Berikutnya lagi, Allah bukan hanya mengungkapkan tentang masalah bumi itu ciptaan Allah, bumi didesain sedemikian rupa dengan luar biasanya untuk kita semuanya, yang kita semuanya kadang lupa untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ayat yang ke-7. Wal jibala autada. Wal jibala artinya gunung-gunung, gunungnya banyak. Kalau gunungnya satu, Jabal. Makanya ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ada berapa? Jabal Rahmah ada berapa? Ya sudah satu, namanya Jabal Rahmah, Jabal Nur. Nah, itu cuma satu. Kalau gunungnya banyak berarti Jibal. Sehingga kalau begitu, kenapa ini dibaca wal jibala? Masih menjelaskan dari ayat sebelumnya tadi. Apa ayat sebelumnya tadi? Allah sampaikan di sini, alam naj'alil ardo mihada. Di sini ada fiilnya. Bukankah telah kami jadikan bumi adalah terhampar? Sehingga ayat berikutnya lagi, alam naj'alil jibala. Seakan-akan ayatnya begitu. Alam naj'alil jibala. Bukankah kami telah menjadikan gunung itu adalah autada. Sebagai apa? Pasak. Selama ini ketika kita melihat gunung, rasanya bagaimana? Makanya dulu kalau saya mungkin masih di SD, ayo ada acara kita namanya tadabbur alam. Apa tadabbur alam itu? Sekarang sudah nggak ada ya. Namanya sekarang namanya apa?
studi wisata, camping atau macam-macam. Dulu yang masih ingat itu ada namanya yaitu tadabbur alam. Apa tadabbur alam itu? Apa? Tadabbur itu merenungi alam, tentang alam. Asalnya tadabbur itu dari kata-kata dubur. Apa dubur itu? Belakang. Nah, begitu ya, belakang. Sehingga dubur belakang, tadabbur, mengamati sesuatu yang ada di belakang itu apa. Jadi ketika kita semuanya naik gunung, yang kita perhatikan, yang kita rasakan apanya? Saya telah sukses bisa naik gunung di atas puncak, berarti saya hebat, mempunyai kekuatan. Begitu ya. Akhirnya foto di puncak. Betul begitu? Ya, gunung mana yang dinaiki? Gunung Sari ternyata. Gitu ya. Nah, itulah yang kadang-kadang ketika kita naik di atas gunung bukan membuktikan sebagaimana Allah sampaikan di sini kepada kita semuanya biar kita tidak ragu-ragu tentang kebesaran Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, bukan. Nah, gitu ya. Akhirnya di sini wal jibala autada. Kamu perhatikan coba. Allah yang telah menjadikan al-jibal rawasi. Allah menjadikan gunung itu adalah sebagai pasak. Kaila tataharrak bikumul ard. Bagaimana bumi itu biar tidak bergerak. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau kita ada gempa sebentar saja, 1 menit saja kita sudah bingung. Begitu kita lihat, adakah mungkin benda-benda yang jatuh, adakah mungkin tembok-tembok yang retak, gara-gara apa? Ada gempa. Maka Allah sampaikan biar kamu nyaman berada di atas bumi. Ketika kamu tidur tidak terganggu oleh tanah yang bergerak, ketika kamu kerja juga tidak bergantung oleh tanah yang bergerak tadi. Maka Allah jadikan namanya gunung sebagai pasak. Berarti ketika kita lagi duduk kerja, nah gitu ya, ingat sama gunung nggak yang telah mempunyai potensi untuk kerja kita menjadi bagus? Tidak. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, mulailah ketika kalian semuanya beraktivitas segala sesuatu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kita bisa duduk dengan nyaman seperti sekarang ini ya. Nah, ini kalau seandainya gempa yang namanya apa ini? Ini jahe atau teh? Jahe ya. Nah, jahe ini kalau seandainya gempa dia akan tumpah. Oleh karena itu dengan kita Bismillahirrahmanirrahim duduk, kita bisa membaca jahe tidak tumpah. Itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan tadi, wal jibala autada. Masya Allah. Berarti hidup kita setiap saat tidak akan pernah lupa akan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kelihatannya kita sekarang memang di sini jauh dari gunung, betul ya? Ada di mana gunung paling dekat dengan sini? Di mana itu, Pak? Malang ya, Pasuruan, Jember ya. Nah, itu gunung-gunung itu walaupun mungkin jauh dari kita nggak merasakan kan begitu ya. Padahal Masya Allah manfaat gunung ya. Sedikit kita mengkaji sebagai penyedia pangan, betul ya. Buah-buahan apa yang asalnya dari pegunungan? Banyak, luar biasa banyaknya ya. Penyedia pangan, ada buah-buahan yang sungguh luar biasa ya, yang dipadukan dengan Allah menggunakan, termasuk menghasilkan bahan yang bermutu tinggi seperti kopi ya. Ada madu. Begitu jenengan semuanya, ada kopi yang panas tiba-tiba terus diminum seruput. Ingat apa? Yang diingat apa? Masya Allah, wal jibala autada. Ternyata ini adalah merupakan hasil dari Allah yang desain kopi itu tumbuh berada di tempat-tempat seperti Allah jadikan wal jibala autada. Jadi di samping dia dijadikan sebagai pasak, ternyata bermanfaat, efek yang lain juga luar biasa. Gitu ya. Karena di sini dengan di daerah pegunungan itu hawanya, kondisinya juga berbeda. Karena berbeda itulah sehingga Allah juga menyampaikan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Apa artinya? Apa?
Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Surat apa? Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah ya Tuhan yang kau dustakan? Allah menyampaikan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Artinya apa? Tuhan pemilik timur dan barat. Timurnya ada berapa? Dua. Rabbul masyriqaini. Loh, timur itu satu atau dua? Loh, kok disebut masyriqaini? Kenapa? Inilah ada salah satu tafsir yang saya baca. Kenapa dua timur? Maksudnya di sini terbitnya matahari kadang agak sebelah utara, kadang sebelah. Ya betul ya. Kalau sekarang musim apa ini? Sekarang musim apa ini? Kemarau. Matahari di mana? Ya di utara. Terus kadang-kadang nanti ketika musim penghujan berada di selatan. Apa fungsinya kenapa utara selatan? Loh, kenapa? Salah satunya ketika di musim utara nanti ada buah-buahan tertentu yang panen, ada yang baru tumbuh. Begitu di selatan nanti buah-buahan yang berbeda. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya semua buah-buahan itu nanti berbuah di bulan apa ini sekarang? Agustus. Gimana kira-kira? Semua buah-buahan itu dihasilkan di bulan Agustus. Kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Masya Allah. Bulan ini sekarang musimnya? Nah, bulan besok depan buah apa? Berikutnya lagi buah apa? Terus sepanjang tahun. Siapa yang menjadikan ini semuanya sehingga udara, kebab udara itu bisa menjadikan buah-buahan yang berbeda-beda? Itulah Allah sampaikan. Loh, kamu belum percaya kalau Al-Quran itu mengatur manusia akan kehidupannya akan menjadi harmonis. Allah sebagaimana wal jibala autata. Allah jadikan gunung sehingga di gunung itu nanti bulan ini menghasilkan ini, bulan ini menghasilkan ini, bulan ini menghasilkan buah ini. Masya Allah. Itu bukan karena petaninya, tetapi karena Allah yang maha luar biasa. Petani itu cuma melihat sekarang musimnya apa, cocoknya ditanami apa, gitu ya. Nggak bisa petani terus nanam ini terus, nggak bisa. Cocoknya ini tempatnya di mana, enaknya ditanami apa. Seperti contoh, kalau kita semuanya mau menanam, daripada kita import kurma. Kurma itu dari mana? Dari Timur Tengah lah. Wis kalau begitu kita aja, apa namanya itu, membuat sebuah perkebunan khusus untuk kurma. Bisa? Ya bisa, ternyata tapi sulit. Tidak kan? Inilah Masya Allah, Allah yang luar biasa. Yang kedua, ternyata gunung itu penyedia air bersih. Betul ya? Loh, betul. Ini maaf, ini air ini terbuat kira-kira dari pegunungan atau dari Gunung Bajul? Rata-rata banyak tangki itu ya kan, dari air pegunungan asli kan begitu ya. Pegunungan asli, Masya Allah. Itulah Allah sampaikan tadi ya, manfaat Allah ciptakan gunung wal jibala autada. Makanya begitu kita minum, mulailah setidak-tidaknya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kita hidup senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian semuanya kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga ada di antara kita kemana-mana membawa tasbih. Untuk apa? Untuk apa? Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah kemana-mana. Tapi kalau menurut tafsir ini tadi, ketika kita minum ingat Allah, di jalan ingat Allah, makan ingat Allah. Setidak-tidaknya tadi kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut penelitian, gunung itu ternyata menyediakan 60 hingga 80% air tawar di dunia.
Ya, selama ini kita hanya membaca saja, ya. Apa namanya itu di kemasan itu ya, labelnya kan mesti air pegunungan gitu ya, hanya itu aja, dan kurang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya lagi, ternyata wal jibala autada, menjaga keragaman hayati. 25% dari keragaman di dunia ini ternyata bertempat tinggal di gunung, ya, objek wisata dan pendakian, ya, gitu ya, objek wisata. Berikutnya lagi objek penelitian, penelitian banyak sekali yang dilakukan di situ. Penyedia sumber bahan tambang, banyak bahan tambang yang ada di gunung, menyuburkan tanah. Rata-rata tanah yang subur itu di sekitar pegunungan. Yang 8, angin gunung dan angin lembah berbeda dengan angin di sepanjang. Beda nggak? Makanya begitu kita semuanya, ayo sekali-kali kita refreshing, betul ya? Refreshingnya kemana? Iya kan, bukan ke Gunung Bajul ya. Sama saja dengan kita, ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Siapa semuanya itu? Itu merupakan karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya lagi, yang pertama tadi untuk menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Yang kedua tadi apa? Wal jibala autada. Yang ketiga sekarang apa? Wa khalaqnakum azwaja. Artinya apa? Dan kami ciptakan kalian semuanya itu berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Dalam tafsir dijelaskan, wa khalaqnakum asnafan zakaran wa unsa. Allah jadikan ada laki-laki pasangannya sama perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan, tapi laki-laki pasangannya adalah perempuan. Kalau terjadi seperti ini, inilah akan terjadi. Itu adalah merupakan bentuk dari kasih sayang Allah untuk membuktikan inilah kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ketika Allah menyampaikan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan di antara kalian semuanya berpasang-pasangan, ternyata Allah nanti dengan adanya ayat ini muncul ayat-ayat yang lain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apa itu? Laki-laki pemimpin bagi para perempuan, tapi sering diterjemahkan pemimpin, ya. Ya, padahal maknanya di situ adalah dari kata-kata qoma yakumu, berdiri. Yang dimaksudkan di situ adalah bisa mengayomi, bisa banyak hal, ya, yang terjadi di situ. Nah, salah satunya di sini. Sehingga Allah sampaikan kepada kita semuanya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kalau Allah itu maha hebat, mendesain bahwa menciptakan kalian semuanya, Allah ciptakan semuanya adalah berpasang-pasangan. Makanya Allah memotivasi, Rasulullah juga memotivasi sebuah ibadah yang ibadah itu berbeda dengan ibadah yang lain. Contoh, kalau kita semuanya sholat dapat pahala, maaf, kita duduk ini dapat pahala salat maghrib nggak? Loh, kita duduk seperti ini dapat pahala salat maghrib nggak? Ya tidak, enggak sholat, betul ya? Ketika kita baca Quran, kita dapat pahala baca Quran. Begitu kita nggak baca, ya tidak dapat, kan gitu ya? Begitu kita kerja, dapat pahala dari kita kerja. Kalau nggak kerja, tidak. Begitu kita sudah qabil tu menikah wa tazwijah, sudah lupa semuanya ini ya. Hah? Loh, dulu pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Bahasa Arab ya. Ketika kita sudah qabil tu, detik itu kita semuanya dicatat oleh malaikat, berarti ibadah kita apa? Menikah. Menikah. Loh, kalau begitu
Kalau begitu kita semuanya harus gandeng renteng suami istri? Tidak. Walaupun suami kerja, dapat ibadah selama dia masih menikah. Walaupun istri berada di rumah, kita semuanya berada di sini, gitu ya. Dapat pahala menikah enggak? Dapat. Ibadah yang terlama dan tercatat seumur hidup yaitu nikah. Makanya Allah sampaikan wa khalaqnakum azwaja. Kalau sudah seperti itu fungsinya apa? Litaskunu ilaiha. Dengan kalian menikah nanti akan tercipta sebuah kehidupan yang tenang. Ada yang menikah tidak menenangkan? Ada? Berarti mesti ada yang nggak pas. Pasti ada yang perlu disempurnakan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah gandengkan di sini kalau ada tenang, sakinah, pasti muncul namanya mawaddah dan muncul rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Semuanya itu tadi merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah, Allah yang mendesain bahwa semua manusia itu adalah nalurinya harus menikah. Itu untuk apa? Liqaumi yatafakkarun. Allah juga sampaikan di sini. Dengan pernikahan itu ternyata akan muncul. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kalian semuanya dari satu jiwa. Akhirnya dari satu jiwa itulah ada pasangannya. Dari pasanganlah itu muncul namanya anak. Dari anak muncul keturunan, cucu, terus. Itu siapa yang mendesain seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hidup kita tenang, hidup kita menjadi harmonis karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal yang sudah kita sampaikan tadi ya, untuk bukti bahwa Allah itu hebat karena yang berupa Al-Quran yang luar biasa tadi, sehingga kita semakin yakin dan cinta dengan Al-Quran. Buktinya apa? Allah sudah menciptakan alam naj'alil arda mihada. Yang kedua, wal jibala autada. Yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja. Sudah dapat 3 ini yang senantiasa kita ingat bahwa itulah kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayat selanjutnya? Wa khalaqnakum azwaja. Lanjutnya wa ja'alna naumakum. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang lain ayat yang ke-9, 10 sampai 16 ya. Sehingga bagaimana kita akan merasakan hidup 24 jam, bagaimana praktek kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meyakinkan kita, menambah iman kita untuk semakin cinta kepada Allah, semakin kita percaya tentang kebesaran Al-Quran, dan semakin kita mempersiapkan diri untuk bagaimana nanti untuk menjadi orang-orang yang layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.